Halo teman-teman, kali ini aku ajak kalian jalan-jalan melihat kota yang paling seru di Tiongkok, Chongqing. Kita akan mulai dari Kuising Building yang unik, lanjut ke Liziba Train Station yang ikonik karena rel keretanya menembus gedung. Lalu lanjut cobain sensasi makan di Shelter Bomb Hotpot yang pedasnya bikin keringetan tapi nagih. Gak cuma itu, kita juga mampir ke salah satu mall di modern di Chongqing yang punya toko Xiaomi unik. Bukan cuma jual gadget, tapi juga mobil listriknya. Yuk ikuti perjalananku dan rasakan serunya eksplorasi kota yang penuh kejutan ini. Pagi guys, pagi ini kita mau ke Kuising Building, dimana nanti kita akan lihat lantai 1 mungkin menjadi lantai ke-20 ya. Tapi kita akan lihat di sana ya, Kuising Building. Sudah sama Shalom dan Mama Shalom. Oke, lanjut perjalanan. Habis dari hotel, kita jalan kaki, kira-kira 10 menit ya. Wah, epic sekali nih bangunan. Sekarang kita lihat yuk. Ini kita kayak di lantai 2 ya. Ini lantai dasar. Sekarang kita di lantai 2 dan ini jalanan. Oke, yuk sekarang ikutin gue. Kita lihat sisi yang berbeda di sebelah situ. Bayangkan kamu berdiri di lantai dasar sebuah gedung, tapi ternyata di bawah kakimu masih ada 21 lantai lagi. Itulah sensasi unik di Kuising Building yang terletak di Linjiangmen, distrik Yuzhong, Chongqing. Bangunan ini memadukan atap bergaya tradisional Tiongkok dengan ornamen warna cerah, berdiri kontras di tengah hutan gedung pencakar langit modern. Dibangun ulang pada tahun 2003, Kuising Building menjadi salah satu spot paling ikonik di Chongqing. Bukan hanya karena arsitekturnya, tapi juga karena ilusi lantainya yang membingungkan. Dari jembatan, pejalan kaki di atasnya kamu bisa melihat pemandangan dramatis kota bertingkat-tingkat khas Chongqing, seakan kamu berada di dunia cyberpunk nyata. Gratis untuk dikunjungi, dan kalau datang sore atau malam hari, cahaya lampu kota akan bikin suasananya makin magis. Kuising Building bukan sekedar gedung, tapi juga pengalaman unik yang bikin kamu ingin berkata, wow, ternyata begini rasanya berada di kota bertingkat seperti Chongqing. Lantai berapa? Ternyata kita bukan di lantai 2 guys. Kita ada di lantai 22. Teman-teman lihat itu ya. Di situ ada lantai 22. Tadi di sebelah sana itu lantai 2. Kita lihat lagi sisi yang berbeda ya. Ternyata di lantai 2 ini banyak banget apartemennya sampai dengan 22 lantai. Oh my god, ternyata mereka bisa bangun berbukit-bukit ya. Keren banget. Setelah puas menikmati pemandangan dari Kuising Building, saya lanjut memesan taksi Didi dan meluncur menuju Liziba Station, stasiun ikonik di Chongqing yang terkenal karena jalur keretanya menembus langsung di tengah gedung apartemen. Ekspektasinya sepi, ternyata seramai ini guys. Gila, rame banget. Kirain sepi, ternyata seramai ini. Kali ini kita mau lihat kereta yang masuk ke dalam gedung ya guys. Ternyata banyak banget turisnya di sini, rame banget guys. Nah, spot kita itu ya, tapi ini rame banget. Banyak banget orangnya. Turis lokal sama luar negeri semua ngumpul. Dan hari ini panas banget, terik banget. Oke, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kok seneng banget ya ngeliat begini ya. Padahal kereta cuma masuk ke dalam gedung. Chongqing Train. Oh, ada yang keluar guys. Di sini banyak yang jual mainan anak-anak, jual kipas, jual payung, jual tempelan kulkas. Kalau ada 200 orang yang jualan, lu bakal ditawarin sampai 200 orang itu loh. Ini gue udah ada kali 20 orang nawarin. Nih kayak ibu ini ya.
Nih nawarin kepang, nawarin tempelan kulkas, ada yang nawarin kipas. Pokoknya banyak banget dah yang jualan di sini. Nih gue lagi nungguin foto, jadi harus standby nih kira-kira 5 menit kita di sini buat foto dengan background gitu ya, gedung itu ya. Jadi jangan geser-geser, kita harus standby di sini. Ini bini gua nungguin di situ. Panas banget, gila ini suhunya ada 30 kali, 31. Shalom lagi diungsikan ya, di pojokan situ lagi bobo dengan payung. Oke, kita tungguin ya. Bentar lagi mungkin akan lewat ini keretanya ya. Guys, kita mau ke restoran hotpot yang vibes-nya itu kayak di bunker gitu ya. Tapi ini jauh banget bunkernya. Tuh. Ini dapurnya. Belum ketemu pintu depannya. Tadi masuk kayaknya salah. Jadi dari pintu belakang, pintu depannya kayaknya ada di sebelah sana. Sekarang kita lihat bagian kitchennya. Ini bagian kitchennya guys. Bagian kitchennya. Depannya masih di sana. Jauh sekali. Inilah pengalaman paling wild yang bisa kamu dapat di Chongqing. Makan hotpot pedas di bawah tanah, di dalam bunker Perang Dunia Kedua. Ternyata ini marketnya ya. Pintu masuknya di sini. Terus ini shelternya tuh segede ini guys. Panjang banget, bercabang-cabang. Ini nomor kita guys, 83A. Jadi kita harus cari nomornya. Shelter Bom Hotpot di Chongqing adalah restoran unik yang dibangun dalam bekas tempat perlindungan bawah tanah era Perang Dunia Kedua. Begitu masuk, kamu akan merasakan suasana khas gua dengan dinding batu dan lorong-lorong sempit. Tapi di dalamnya tersaji kehangatan dan aroma menggoda dari hotpot khas Chongqing. Tempat ini populer karena memadukan sensasi kuliner pedas dengan pengalaman sejarah, menjadikannya destinasi makan yang tak terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota. Jangan bilang kamu sudah ke Chongqing kalau belum pernah makan di Shelter Bom Hotpot. Guys, kita mau makan hotpot lagi hari ini di Bom Shelter Hotpot. Ini daging domba ya. Ini daging domba. Terus ini ada daging sapi. Dan yang ini daging babi. Ya. Oke. Terus bumbunya kita pilih yang mala dan juga yang mushroom. Nah, kita coba nih mushroom. Kemarin kita udah coba kaldu sapi ya. Sekarang yang mushroom. Dan ini juga nih, kita penasaran nih. Ini bakso udang. Ya. Cuman di sini bedanya sama hotpot General Pa, kulit tahunya kotak, nggak yang panjang-panjang gitu. Cuman aku nggak tahu ini nih apa nih. Ini sate, kayaknya mungkin ayam ya. Atau hati sapi, kurang ngerti ya. Sama enoki. Buset, ini enokinya gede-gede cuy. Tuh, gede-gede banget enokinya. Oke guys, jangan lupa nanti dibumbuin pakai ini. Ini minyak wijen. Jadi kalau pakai mala, supaya netral di lidah kita, nggak terlalu pedas, pakai minyak wijen. Ini juga penyedap rasanya ya. Oke, kita makan guys. Di Shelter Bom Hotpot, ada kejutan manis di akhir makan. Robot pintar yang khusus mengantarkan makanan penutup. Bayangkan di tengah suasana bunker bersejarah, tiba-tiba muncul robot membawa dessert langsung ke meja kamu. Unik, futuristik, dan pastinya bikin pengalaman kuliner di sini makin berkesan. Ada itu yang kayak Nyobain dessertnya guys. Bawahnya ini es biasa, kayaknya ada coconut milknya. Lalu ini ada jelly, ada grape jelly. Ini kayaknya buah-buahan.
Chongqing Guanhuan Shopping Park adalah pusat perbelanjaan modern di jantung kota Chongqing. Di sini ada beragam toko fashion, kosmetik, elektronik, hingga toko Xiaomi unik yang tidak hanya menjual gadget, tapi juga memamerkan mobil listrik futuristiknya. Selain belanja, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lokal dan internasional, nongkrong di kafe, atau nonton film di bioskop. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau, menjadikannya destinasi lengkap untuk belanja, kuliner, dan hiburan. Dan itulah perjalanan seru kita di hari ini di Chongqing, mulai dari bangunan unik, kuliner khas Chongqing, hingga pusat belanja modern. Kota ini benar-benar memadukan tradisi dan inovasi, bikin siapapun ingin kembali untuk menjelajah lebih dalam.